aku tidak bisa memilih, tapi ternyata menyanyi itu enak banget gitu. Oh, bisa gak ya nih Untuk menjadi backing vokalnya Mas Mas Chrisye. Chrisye? Chan, lu emang mencintai ini loh. Udah ikutin aja. Ikutin aja Bu. Gila nih enak nih lagu. Siapa sih yang nyanyi? Gue antara bangga atau terpukul gitu, gue gak ngerti sih. Kayaknya kalau belum nangis dan belum bilang nggak mau lagi musikal, ya belum aktor musikal. Hello. Hai Bu. Halo. Selamat datang di Angkor. Terima kasih ya Sita Nursanti Chandra Satria. Kita mau ngobrol-ngobrol sama geng tua. Ini mereka menamakan dirinya sendiri loh geng tua. Nggak ada yang pernah jemput kalian geng tua, tapi ya udah deh. Kenapa sih? Karena emang udah Itu tua. mulainya dari kapan? Zaman kapan ya? Ali Topan Ali kayaknya ya. Anggotanya siapa aja? Kayaknya kita berdua deh. Ada satu lagi. Siapa? Neta. Nah, Neta Kade. Ya. Nah, mereka ini sering menyebut dirinya mereka itu geng tua. Mungkin karena umurnya memang di atas kebanyakan. Rata-rata. Kebanyakan orang-orang. Gue harusnya masuk ke geng ini, harusnya. Berhubung gue eksekutif produser, saya bisa suka-suka saya nggak mau dipanggil geng tua. Maaf banget. Nah, geng tua ini setahu aku Sita Nursanti dan Chandra Satria bukan dipertemukan di produksi musikal. Kalian justru kenal jauh lebih lama daripada itu. Tuh kan 2009, enggak 2013 ya. Iya 2012 Bu. 2012. Iya. Waktu Ali Topan. Ali Topan. Iya. Nah, cerita dong gimana sih ketemunya tuh dulu sampai saling kenal satu sama lain. Oke, jadi aku sama Chandra itu pertama kali mungkin tahu sih waktu zaman di Bandung ya, karena Chandra dulu kan KSP. Oke. Salah satu personil dari band KSP. Terus dia gitu di tahun 94 itu kami 9 semua. Sedih ya, makanya geng tua. Aduh ketahuan ya. Nah, ketahuan ya. Ya nggak apa-apa deh ya. Jadi di tahun 94 kami berdua waktu itu di audisi ya. Audisi. Di audisi untuk menjadi backing vokalnya Mas Chrisye. Oh, Mas Chrisye mau konser. Oke. Betul, konser tahun 94. Konser pertama gedenya Mas Chrisye deh pada saat itu. Ada Jaya Subiakto juga, ada Inet Laimena juga gitu kan. Mas Erwin Gutawa tentunya. Ya udah jadi kenalnya lumayan jadi lebih deket di situ. Oke. Soalnya pas waktu itu tahun 94 dulu kan kalau sebelum konser latihannya kan lumayan lama. Iya benar. 8 bulan ya. Enggak masa sih? 6 ya? 6 bulan. Enggak. Nyampe sih. Uang seminar gue jadi D. Masa? Nah lo, itu kan satu semester. tunggu, ini kalian masih sekolah pada waktu Masih itu? kuliah. Jadi kita bolak-balik Bandung. Oke. Sementara latihannya Jakarta. Latihan Jakarta. Oh, Sita juga masih sekolah. Masih, jadi aku kan angkatan 9 tit. Adik kelas ya. Adik kelasnya Chandra. Gitu. Sama nih di Unpad, Parahyangan. Parahyangan iya. beda fakultas. Oh, oke. Jadi audisi untuk kemudian keterima. Keterima. Jadi waktu itu backing vokalisnya itu ada 5. Oke. Ada Dewi Lestari juga Dewi ya. Lestari, betul. Tapi Oke. sejak saat itu karena memang latihan jangka waktu latihannya kan lama. Sejak itu mulai deket lah karena dari Bandung tuh selalu barengan bertiga kan. Betul. Selalu naik kereta bareng ya. Kereta bareng walaupun Masih Parahyangan kamu dong ya. ekonomi, saya eksekutif B. Oh, Bedanya beda nasib. Beda 2000. Yang satu jendelanya masih begini ya. Banget. Zaman itu beda 2000. Iya. 2000 Lumayan loh perak. 2000 soalnya bisa naik angkot berapa kali waktu itu. Gitu. Jadi sejak saat itu mulai kenal baik, mulai dekat. Terus tiba-tiba musikal ketemu Oke. terus. Iya. Oke. Tapi itu berarti kan nyanyi. Toh? Nyanyi. Nyanyi, betul. Gimana ceritanya bisa tiba-tiba musikal? Nah, kalau aku itu pertama kali musikal tuh sama Eki Dance Company. Oh, sama Eki Pro. Sama Mas Rusdi almarhum dan juga sama Bui ya waktu itu sama Mbak Iko. Waktu itu tahun 2001 aku ikutan di Madam Dasima. Oke. Di situ Madam Dasima ikutan. Terus ya akhirnya diikut lagi di produksi Eki lagi yang lain gitu kan, dan terusnya ya udah gitu aja. Terjun aja gitu. Terjun. Tapi kalau kita ngomongin musikal kan beda sama nyanyi ya, Sid. Adaptasinya gimana? Waktu itu jujur aja Bu, aku beneran
bukan bingung, beneran udah oke ditawarin, ntar kita latihan waktu itu di Jalan Padang inget banget. Oke datang pas lagi latihan gitu, udah Mas Rusdi lagi mendirect gitu para pemainnya, para penarinya. Oke Sita langsung beradegan. Hah? Langsung oke, kamu nanti jadi perempuan hamil gini gini gini. Udah ikutin aja. Ikutin aja Bu waktu itu. Langsung ikutin segala macam, jadi bener-bener insting aja. Dia ngomong gimana, aku jawab aja gitu. Ya boro-boro ngomongin karakter lah, pokoknya harus survive gitu adegan itu. Ya udah dari sana akhirnya langsung latihan berikutnya lagi dan langsung main bareng sama Mas Sujiwo Tejo. Bayangkan Ya, ya, Sujiwo ya, ya. Tejo Berapa lama sih latihannya? itu, aduh aku lupa deh udah berapa lamanya, tapi yang Tapi jelas itu benar-benar baru dari Krisya terus langsung ke Eki atau film dulu? Sempet enggak, film belum? Eki dulu 2001 baru Karena film. kita ini sedang berbicara sama artis yang multi talenta ya. Ya film ya iya, nyanyi ya iya, musikal ya iya, nari aja kayaknya belum. Nah, Enggak. Dia lumayan belajar nari Jawa. nari Jawa Iya Bu. bener. Iya. Iya hebat. Kalau enggak dari mulai, aduh gue manggilnya enggak emang, maaf ya. Itu panggilan sayang, maaf. Chandra Satria. Iya. Kalau lo pindah jalur, karena gini, gue mau cerita dikit. Jadi gue tuh punya salon langganan lah di Kemang. Terus ya gara-gara emang ibu-ibu pengangguran nggak ada kerjaan kan, jadi kerjaannya ya mungkin ke salon tuh bisa 3 kali gitu seminggu gitu kan, yang ngeblur lah, yang kerimbat lah, yang ngecat rambut lah, apalah. Terus jadi langganan lah di salon ini gitu. Pada suatu hari aku melihat dari kaca, wow itu penyanyi gitu kan, itu penyanyi dan aku ngefans, cuman nggak tahu namanya siapa. Terus yang lagi megang aku tanya, itu penyanyi kan? Iya itu namanya Chandra Satria, dia memang langganan di sini. Boleh nggak aku kenal? Serius. Gue ngefans. Jadi kayak terus akhirnya dikenalin gitu, ayo saya Chandra, ya halo Mea saya ngefans. Saya bilang gitu, hahaha, cuman gitu doang. Udah aja. Gimana coba kan secara gue kan. Ya udah aja gitu, berhenti di situ. Iya. Untuk kemudian aku bikin Gita Cinta 2010, ngeliatlah beberapa kali bapak ini datang nonton gitu. Terus gimana ya Ndak caranya ya waktu itu lo akhirnya bergabung ke Tahu nggak sih? Jadi kan pertama musikal itu kan Laskar Pelangi 2010 Bu Me. Terus itu lo sama tunjuk langsung atau audisi juga. Audisi. Oh, oke. Audisi itu di hadapan Mas Jai sama Mas Erwin. Mampus. Iya. Ya kan. Itu lumayan mampus. Terus pas 2010 itu berarti kan bikin musikal Laskar Pelangi itu yang pertama. Itu latihannya juga lama banget tuh Bu Me. Iya. Isi teater company sampai setahun kan Setahun, latihannya. Iya bener, Gita Cinta juga kita 6 bulan, Kali Topan 9 bulan. Ya, nah cerita yang si Gita Cinta tuh kan, ada musikal gitu kan, Gita Cinta gitu kan. Waktu itu di GBB kan, GBB. belilah gue VIP, ya 750.000, gue masih inget. Gila mahal loh. Mahal, untuk saat itu mahal. Untuk saat itu Gue mahal. nonton 2 hari sih, VIP dua-duanya. Wow. Hari ketiga gue makan Indomie. Duit untuk anak kosan habis buat nonton musikal. Sendiri nontonnya. Terima gitu. kasih loh. Nah terus setelah itu emang pengen dong ikutan gitu kan Bu Me, gimana ya udahlah gitu kan. Sebenarnya si Ali Topan waktu itu kan gue nggak tahu tuh kalau musikal itu ada gitu, maksudnya lagi proses. Produksi. Tiba-tiba ditelepon dari Atswara. Ingat ceritanya ya? Enggak. Dia tiba-tiba pas Siapa itu dari Atswara yang telepon lo? Kari. Kak Ari. Oke. Ngasih hadiah ulang tahun, jadi gue ikutan. Oh ya ampun. Ngomongnya gitu, itu yang gue inget banget. Jadi 2012 itu. Oke. Gitu. Jadi pas waktu itu akhirnya jadilah si Bapak kan, Bapak Karenina. Gitu. Oh ada koreo, gue jadi polisi. Iya tahu. Karena di depan opening. Jadi waktu itu kan 2000 itu kan 2012 kalau nggak salah tuh show MLP yang keberapa gitu kan. Iya. Selesai itu langsung masuk Ali Topan dan ada koreo. Gue koreng bego loh. Gitu. Ini apaan gitu kan. Terus jadi bapak-bapak jahat gitu. bapak-bapak nyebelin. Bapak-bapaknya beli. Nah ini ngomongin bapak-bapak nyebelin ya Ndak. Sesusah apa mendapatkan
peran yang berbeda-beda? Gue itu kebiasaan gini Bu Me, jadi tiap misalnya dapat peran Hmm. apapun, Hmm. gue selalu berusaha nyari Mm-mm. orang yang gue kenal Mm-mm. yang menurut gue kelakuannya sama Dengan si karakter. dengan si karakter. Jadi bapak-bapak Oke. jahat tuh gue tiba-tiba ini dia banget sih gitu. Jadi Heeh. aku tuh Iya, kayak berusaha untuk ngeliat. Terus kalau mamanya emang gak sering ketemu tuh suka ngebayangin dia tuh ngelakuin apa, Hmm. ngeselinnya kayak apa Iya, gitu. iya, iya. Begitu juga kalau bapak-bapak baik gitu ya. Kayak apa? Kayak apa tuh pasti larinya tuh gue lebih gampang untuk mencari tokoh siapa ya yang bisa gue ini, yang gue kenal gitu. Oke. Hmm, Kalau Biasa sih misalnya selama lo di musikal ini ndak Mm-mm. pernah nggak dapet peran selain bapak-bapak? Ibu-ibu. Jauh banget. Oh banget. Lupa lagi gue. Gila ya pertanyaannya Mea bodoh sekali deh. Iya itu. Gak jadi bapak-bapak jadi ibu-ibu. Tapi tetap di umur itu. Iya kemarin ya Ambu ya. Ambu. Tapi Ambu it's not the first one. Lo jadi perempuan. Enggak dong. Iya dong. Enggak dong. Itu konde kan udah dipakai di mana? Yang lo jadi istrinya Bima itu di mana? Bener kan? Iya. Itu lo jadi perempuan juga toh. Jadi perempuan Ya, juga. ya. Tapi memang agak ini ya, apa namanya? Challenging mungkin ya. Iya banget. Kita ya gue menyebutnya gue menjadi satu bagian dari kalian. Dengan umur yang kita punya, Iya. peran itu jadi sangat niche gitu, jadi sangat terbatas lah. Betul, gitu. betul. Gimana caranya kalian mencoba untuk nih nggak mau nih perannya ini lagi, ibu-ibu lagi, bapak-bapak lagi gitu. Apa yang kalian kerjain lah kasarnya untuk keluar dari apa ya? Stereotype itu. casting gitu ya. Agak sulit sih Bu kalau buat aku gitu, karena kalau aku kan emang udah usianya di situ. Ya. Sehingga memang karakter yang dimainkan itu either ibunya siapa atau jadi ibu-ibu gitu loh, yang mungkin tidak ada hubungan anak atau dengan siapapun. Tapi entah kenapa kok aku malah embracing itu ya Bu kalau sekarang gitu, karena karakter tua tuh akan dibutuhkan terus juga gitu loh. Pasti ada lah ya. Dan aku memang pernah waktu itu lucu sih, menarik gitu. Jadi waktu di sebuah pementasan bersama Mas Gunawan Muhammad waktu itu, ada salah satu pemain tidak bisa ikut akhirnya karena dengan kesibukannya sendiri. Yang maksudnya ada bentrok lah gitu. Ya harus dicari lah peran laki-laki tua gitu yang bermain teater dan masih aktif gitu. Di situ ternyata di list itu nggak terlalu banyak karena kebanyakan sudah settling down gitu atau apa gitu. Akhirnya di situ aku mikir gitu, wah ternyata mencari pemain yang tua dalam arti secara usia ya, maksudnya sudah banyak usianya untuk masih bermain di panggung itu ternyata tidak gampang. Jadi aku di situ akhirnya mikir, oh oke deh, aku akan memenuhi itu suatu hari nanti gitu loh. Sampai terus belajar sih sampai sekarang. Dan sekarang ternyata masuk gitu loh ke usianya. Sengaja aku beride soal Rajiman ndak. Dimana cerita Rajiman itu kan absurd ya, dan hanya lo yang bisa mainin kayaknya. Mudah-mudahan skrip-skrip seperti itu yang membutuhkan aktor yang tua tapi dia jadi main karakternya. Iya betul. Kita butuh banget cerita-cerita seperti itu supaya nggak terus monoton begitu lagi gitu maksud gue. Kalau menurut aku kemarin Rajiman sudah lumayan lah menampilkan seorang dengan paruh baya kan bilangnya gitu ya, sebagai lead gitu dari sebuah musikal. Mudah-mudahan banyak kreator-kreator kita di sana mau menjamah sebelah situ, karena Sita tuh dapat apa Ontosoro toh. Pernah Ontosoro gak sih? Pernah Ontosoro, tapi Ontosoro di tahun 2010 juga kalau gak salah. Iya kan? justru itu. Tapi lo yang sudah dianggap mature itu jadi sentral, jadi lead gitu kan. Iya betul. Which nggak banyak kesempatan buat itu kan, jadi nggak banyak itu buat kalian. Ngomongin itu tadi ya, Sita kan nyanyi
nari iya, apa iya, semuanya iya diembat semua sama dia. Ada favorit gak Sid? Ternyata aku menemukan belakangan ini. Sebenarnya aku nggak bisa dikasih pilihan sih, karena Oke. dua-duanya semuanya seneng Senang, gitu loh. ya. Dan sekarang apalagi belakangan kan lebih banyak ke seni peran gitu. Tapi pas kemarin aku dapat ini loh Bu, dapat lagu single original soundtrack buat film yang lagi aku main, Wah. Panggil Aku Ayah. Di situ aku kan masuk ke dapur rekaman lagi ya, untuk sekian lama lagi gitu. Pas nyanyi, wah enak ya ternyata nyanyi. Aku tidak bisa memilih, tapi ternyata menyanyi itu enak banget gitu di aku Tapi kan kayaknya. memang to begin with lo memang singer kan? Iya, Memang awalnya penyanyi. Gimana sih Sid bisa jadi penyanyi? Itu bukan cita-cita aku dari kecil Bu, Oke. penyanyi itu. Penyanyi itu Cita-citanya pemain keroncong. jadi polwan Ibu, zaman Astagfirullahaladzim, dulu. yang ada-ada aja. Serius, aku pengen jadi polwan. Astaga, tolongin banget. Entah kenapa pengen jadi polwan, terus jadi astronom karena seneng film-film gitu kan. Serius Bu, pas mau kuliah tuh aku daftarnya MIPA waktu itu. Oke. Tapi nggak pernah belajar karena Oke. waktu SMA aku nyanyi terus vokal grup di Taman Sari bersama dengan Kang Deden AZ almarhum gitu. Di situ udah tuh. Jadi ternyata bukan cita-citanya, tapi kayaknya nature-nya tuh seneng nyanyi. Jadi akhirnya dari situlah terjun, diajakin jadi backing vokal waktu itu, udah. Akhirnya ya berjalan aja. Tidak pernah menerima penolakan dari keluarga Sid? Sama sekali enggak loh Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mama tuh waktu itu kan bapak udah nggak ada, jadi mama tuh benar-benar, saya juga bingung sih, kok mama bisa membiarkan anaknya umur di bawah 20 tahun jadi backing vokal, naik kereta gitu ke Jakarta, pulang naik bus dari Kampung Rambutan kayak gitu-gitu. Sekian lama ya. Sekian lama gitu. Jadi sama sekali nggak ada, sampai bingung, mah kok nggak dilarang-larang sih kayaknya. Yang lainnya ngelarang-larang deh. Iya ya, kenapa ya, nggak apa-apa lah katanya gitu. Tapi malah karena nggak pernah dilarang malah jadi oh ya udah milih-milih sendiri sih. Iya. Gitu. Kalau Chandra? Nah itu yang larang-larang itu sih. Jadi kan aku lo tuh kan bukan lahir di Jakarta ya? Bukan, justru itu. Iya, Jadi kan iya. lahir di Padang. Lahir sampai SMA di Padang. Jadi kuliah itu tuh bener-bener ke Bandung itu untuk kuliah. Oke, kenapa? Kenapa Bandung maksud gue? Karena emang milih Unpar arsitektur kan. Arsitektur, oke. Nah udah terus tahun 90 akhir apa 91 awal masuk KSP. KSP di Bandung, pokoknya band hits lah ya pada Itu zamannya. lo di Padang pun udah nyanyi? Di Padang udah nyanyi tapi ikut festival penyanyi cilik gitu kan. Festival penyanyi Minang gitu kan. Emang dari kecil udah kepingin nyanyi aja gitu? Udah kepengen nyanyi. Boleh cerita dikit gak di Padang? Boleh dong. Jadi festival penyanyi Minang sih. Sama Seriosa. Jadi ada 2. Kok Seriosa? Iya itu Seriosa. Jadi diam kamu. Jadi Seriosa waktu itu festival bintang radio dan televisi. Iya. Gue ikut Seriosa. Sumatera Barat gue juara 2. Oh keren. Pesertanya 1. Terus pernah ikut juga nih, ini sekarang aja gue buka ya. Dulu waktu festival penyanyi Minang, masuk final kan, nyanyi. Terus lagi nyanyi, no, tiba-tiba gue gak hafal Bu Me. Tiba-tiba gue cuma buka mulut tuh. Seolah-olah mic-nya mati. Tiba-tiba juri gini, mic mati, ulang, mic mati, ulang. Gila, curang banget. Tuh ya, tips dan trik kalau pada waktu Anda sedang bernyanyi di atas panggung dan tidak ingat lirik, berlagak mic-nya mati, tetap buka tuh mulut. Buka mulut. Jadi itu. Nah kan 90 terus 91 itu kan masuk KSP. Cuma kan biasalah anak berbakti pada orang tua. Nanyain waktu itu ke bokap. Pak kalau Anda masuk KSP ngeband di Bandung boleh gak? Tahu gak kalimat pertama yang keluar dari mulut bokap gue? Jangan, nanti kamu ikut-ikut itu narkoba. Bingung gak sih? Rock and roll ya, takut terus ya. Ngejawabnya gimana ya gitu. Gitu. Jadi tapi waktu itu akhirnya kan terus sama KSP. Masuklah TVRI. Ketahuan, nonton. Langsung diberhentiin bulanan gue.
Serius? nggak nurut sama Serius? gue, nggak nurut sama gue, Iya. udah bisa cari duit sendiri, Nah stop. gitu, stop gitu kan. Tapi biasalah mama Mama, kan. iya dong. Selalu ada jalan Yoi. samping. Ada jalan satu lagi. Tinggal dikit mau ya gitu kan kirim. Iya, 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 Nah iya. dari situ nyanyi yang audisi itu tadi kan Bu Me, audisi udah. Jadi dari start di situ audisi backing vokalis 94 sampai 2003 atau 2000 berapa Oh. gitu kalau nggak salah. Jadi di situ tuh ketemu Matopati, Iya. Right. gila Putra Padang kan utusan daerah, Iya, ketemu iya. gitu kan gimana gua nggak Gimana? kayak wow gitu kan. Iya, iya, iya. Udah akhirnya itu 2010 MLP, 2012 ketemu Ali Topan, 2013 selanjutnya, Gita Cinta dan selanjutnya. selanjutnya. Oke, Ndak. Sip. Kan coba hitung sekarang. Iya. Udah pernah berapa kali sih ikut musikal? Coba dihitung. Bu, aku udah ngitung tadi. Oh. Gua belum loh. Bukan. Ngitung yang barengan sama Art Suara aja udah 7 atau 8 kali, Bu. Nah, Gitu. yang di luar Art Suara Nah, aku tuh banyaknya sama Art Suara, makasih ya, Bu. Jadi di luar mungkin kan ada di Eki kan Eki banyak, Eki Iya. juga mungkin ada sekitar 5 Iya, iya. gitu. dari sekian banyak judul, Sid, Iya, iya. di mana nggak semuanya kamu jadi pemeran utama. Iya. Ya. Yang paling memorable jadi apa? Yang paling Heeh. tuh mungkin waktu aku jadi Dayang Sumbi sih, Bu. Waktu di Waktu di Sangkuriang. Sangkuriang. Karena itu pertama kalinya justru aku jadi lead. Lead, Heeh. ya. Aku selalu jadi supporting. Begitu di situ jadi lead, dengan cara menyanyi dan dengan lagu-lagunya yang wow itu. Itu aku nontonnya sampai gini. Tiap 3 detik gua karena ini gimana cara latihannya? Dia kenapa Betul. nyanyi-nyanyi aja terus nyambung sama musiknya gue gak ngerti. Ini gimana caranya? Astaga. Makanya Ibu Sangkuriang tuh buat aku Ya itu luar biasa. paling ini sih karena secara tingkat kesulitan, Ya, kemudian ya. jadi leadnya itu juga itu yang buat aku jadi sangat berkesan banget karena banyak banget barrier-barrier yang aku Harus runtuhkan. aku harus runtuhkan gitu di dalam diriku ya Iya, gitu iya. karena ini Aku ingat ini. kok kamu sampai nangis. Bu. Aku bukan penyanyi seriosa. Boleh Aku gak sih dialog penyanyi aja? pop. Makanya ikut Gimana bintang Bu radio. Mea? Ikut bintang radio makanya. Dan satu lagi Bu sebenarnya itu jadi ternyata yang berkesan buat aku tuh ketika aku jadi lead gitu ya. Salah satunya Perempuan Dalam Remang. Oh PDR. Itu PDR juga karena tantangannya 1 kali main kemudian nadanya tinggi-tinggi banget dan Salahin Iva. Iva dasar tapi bagus banget. Bagus. Itu juga buat aku sebuah perjuangan juga gitu untuk Iya, ada di sana karena udah lama nggak manggung waktu itu. Betul. Dan mungkin ya terakhir kemarin yang jadi Cisalmah sih Cisalmah. di musikal Ya Keluarga itu Cemara. salah satu peran yang sangat berbeda dari Sita Nursanti biasanya, Salma. Betul. Ya. Di situ sih kayaknya aku seneng banget juga gitu bisa menampilkan sisi itu juga dari kalau egoisnya dari sisi akunya gitu. Oh ini ada sisi Sita yang begini akhirnya bisa keluar di situ karena mungkin sesuai dengan karakternya gitu. Ya. Kalau enggak, yang paling memorable. Ada 4. Oh ya boleh deh ya. Yang pertama pasti Laskar Pelangi. Ya. Pak Arfan. Pak Arfan. Jadi Pak Arfan itu kan dari proses apa segala macam karena yang pertama Bu Mei kan gitu. Jadi terus dapat pula perannya Pak Harfan gitu kan untuk latihan apa segala macam sampai dapat karakter Pak Harfan begitu apa segala macam tuh berkesan banget. Yang kedua tentu Rajiman itu buat gue tuh kayak pas waktu pertama kali keluar di Tresna itu ya maksudnya Rajiman yang sekarang dulu tuh gue pas waktu acting pertama waktu sama Memet lu tuh nggak ngomong suka ngenjing ini gitu kayak deklamasi gitu sampai akhirnya dapat itu kan prosesnya tuh kayak gue mewek dulu tuh sama Memet gitu. Dia bawa tuh bakul tiap hari dari Gaharu ya kita kan tetanggaan ya. Aku sempat lihat gitu dia jalan kan ngelewatin pintu gabungan itu gabungan. Itu si Chandra ngapain sih bawa-bawa bakul? Itu emang dibawa-bawa bakulnya gitu. Iya biar ini si Mehmet bilang iya biar nyatu sama karakternya katanya gitu bawa-bawa bakul. Jadi Rajiman itu buat gue prosesnya kan luar biasa Bu Mei gimana caranya dari skrip
yang Lu sangat serius. yang sangat serius tapi lu membawakan sebagai rajiman yang sekonyol itu. Tapi Untuk tiba-tiba nah itu satu lagi selain jadi cowok nih, iya, jadi si Kanjeng Ratu Kanjeng Ratu. gitu kan, selain jadi ambu gitu loh. Iya, iya, iya. Nah itu terus jadi ambu Ambu. buat gue Dia itu jadi juga maskotnya Mar. jadi tantangan. Kenapa ya? Maksudnya gue jadi perempuan tapi jadi ambu, bukan jadi Ngerti. iya kan Iya, gitu. iya, Jadi iya. ambu, jadi ibu Iya, gitu loh. iya. Gitu. Oh, aku satu lagi nih Bu. Apa? Ada 2 lagi. Banyak Banyak tau Sid banyak sebenarnya. sebenarnya. Jadi aku nggak bisa pilih Yang salah mana? satu. Oh, satu lagi boleh nggak? Boleh Kan dong. tadi 4 baru 3. Satu lagi itu waktu jadi Koh Afuk di Cek Toko Sebelah. Kalau iya. itu lebih ke ini ya, gue tuh berkesan banget karena kan itu pertama kalinya gue bekerja sama anak-anak muda, literally anak muda Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Gue sih tidak meremehkan gitu ya Bu Mek, tapi dalam artian gini, gue bisa gak ya nih gitu, ini kan anak-anak muda semua yang cara prosesnya pasti beda Beda. banget sama yang udah biasa Iya. segala macem, dan gue memang Koh Afuk itu kan karakter tua sendiri Betul. gitu betul. kan, anak-anak kan anak muda semua, tapi gila loh mereka itu bener-bener apa Profesional. profesional, mateng gitu Iya. segala macam. That's good. Dan gue juga di situ sebagai Koh Afuk itu juga Ini kita ngomongin produksinya Jakarta Movin. Jakarta Movin. Jadi emang apa namanya? Terima kasih Jakarta Movin. Jakarta Movin. Jadi memang Koh Afuk itu buat gue tuh berkesan banget juga Iya, dari iya, segi iya. proses gitu. Nah itu yang aku rasain juga di Musika Keluarga Cemara kemarin sih Bu. Oke. Akhirnya kan aku juga bekerja sama dengan teman-teman muda ya gitu yang lebih muda. Generasi berikutnya lah gitu. Kalau kita boleh ngomong generasi kita. Betul. Dan di situ aku ngeliat banget etos kerjanya tuh dan kreativitasnya juga emang sekeren itu sih. Iya. Jadi aku belajar banyak dari mereka juga. Nah yang tambahan 2 ya Bu ya. Yang pertama Tadi tuh katanya 1 loh. Oh, Udah nambah 2 sekarang. yang Mau Madam kalah banget sih, Sid. Dasima. Madam Dasima tuh lo jelas. bagus Oh, banget iya. soalnya sih. Madam Dasima tuh buat aku tuh pertama kali main musikal, dan di situ bersama dengan Mas Tejo tuh itu bener-bener ini gimana ini, saya yang bukan siapa-siapa tiba-tiba sama Mas Tejo gitu. Jadi suami istri ceritanya. Dan Mbak Ning sebenarnya. Kita Cinta. Kita cinta Ya. ya. Jadi aku Mbak Ning tuh kan kalau Mbak Ning dimarahin terus. Musuh nih berdua. itu Mbak Ning juga buat aku seperti setelah sekian lama musikal bersama dengan Eki, kemudian ketemu sama Arswara tuh kayak sesuatu lagi gitu yang Yang baru lagi gitu. Iya. Seru ya? Seru. Seru banget. Ya perjalanan kita lumayan, Ndak. Iya. Udah dari 2009 kan. Iya. Sampai hari ini udah 15-16 tahun. Dan serunya gini Bu Mek, maksud gue di Atswara pun kan gue emang jadi peran laki-laki yang umur segitu. Tapi yang tadi gue mau nambahin yang pas waktu Bu Mea ngomongin karakter gimana gitu segala macam. Nah, memang bapak-bapak sih, tapi kan gue tuh emang kayak beruntung sekali bapak-bapaknya tuh bukan cuma sekedar bapak-bapak gitu, Iya, ngerti iya. nggak sih Sid? Bapak-bapaknya beda-beda. Bapak-bapak yang kayak inilah, Iya. terus tiba-tiba rajiman lah, Iya, bapak-bapak iya. jadi Kanjeng Ratu lah Iya, gitu. iya, Jadi iya. Iya. jadi walaupun di Atswara misalkan gue mungkin udah 5 lebih juga kali ya musikal sama Atswara, tapi itu karakter tuh beda semua. Iya, gitu. betul. By the way, Ndak, lu mau konser ya katanya? Bener nggak? Bener. Bener. Konser keberapa ini? Kayaknya lu tiap tahun konser deh. Gila ya, hebat Hebat banget. Tiap banget. 2 tahun. Ya itu Bu Me, maksudku kayak pengen mengingatkan terus gitu loh, bahwa Chan, lu emang mencintai ini loh. Terserah orang mau gimana, selama mungkin lu bisa, walaupun emang gue terjun aja gitu kan. Gue bikin konser gitu kan. Mau dapat duitnya dari mana, apa entah, sih segala lihat macem, aja. lihat aja gitu kan. Yang penting kan gue usaha dan gue pengen Ini kan terus-terusan. Ini kan kalau nggak salah ini konser ketiga. 3. Ya, gue nonton 2 konser sebelumnya. Ya. Nanti konser yang ketiga inget ya. Cengkeredap kita ya. Penasaran Datang-datang, gak sih? Datang-datang harus kena spotlight loh. Lu penasaran gua konsernya apa Bu Meanya sih? Bu Meanya. Ya, apa ya? Dari 2 konser yang kemarin, Ya. aku boleh review ya. Wow, Sita. Sekarang banget reviewnya. Enggak. Gini, menemukan perbedaan seorang Chandra pada saat gue ketemu
di salon tahun 2000 berapa itu, sama kemudian nonton konsernya Chandra 2023 Ya. yang pertama ya. sekarang 23 2025 2021 berarti. 2021. Lu nggak bisa nyanyi pop Jack, udah nggak bisa. Artinya kekentalan musikalnya kebawa banget ndak? Tapi itu berasa banget ndak? Bahwa Iya lu nggak sih. bisa lagi membawakan lagu pop ini bukan sesuatu yang jelek loh. Iya. Sama sekali bukan sesuatu yang jelek. Ini evolusi Betul, suara ada lo. evolusi. Iya. Ada evolusi dari suara lo gitu, bahwa pada saat itu begitu cara nyanyinya. Sekarang setelah kenal musikal dan lain-lain, jadi begini suaranya Iya, gitu. betul. Beda banget gitu. Itu lo sendiri merasakan nggak itu? Itu sebenarnya gue rasain gini Bu Me. Jadi kan album pertama nih Mm-mm. 2000 berapa ya? 2007 gitu. Itu Oke. gue yang masih yang Ah. Sa cinta hampa gitu Oh, kan. oke. Nah, terus yang kedua Yang lagu yang gue pikir bukan lo yang nyanyi, ternyata lo yang nyanyi, terus gue seneng sekali itu. jadi ada cerita ya kan. Itu apa itu? Kita lagi promo Ali Topan. Oke. Diundang di radio. Oke. Oke, gue berdua sama Bu Mea waktu itu promo sama waktu itu Devendrik Devendrik. gitu. Oke. Dia puter lah lagu kan. Ingatlah diriku yang pernah. Ada kan gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong nih santai banget. Gila nih enak nih lagu. Siapa sih yang nyanyi? Gue antara bangga atau terpukul gitu, gue nggak ngerti sih. Gue zaman lagu itu keluar, gue tuh lagi ada di Australia, Oke. lagi kuliah, jadi gue nggak terlalu familiar sama lagu-lagu Indonesia yang top gitu. Tapi kan semeriwing Iya, suka Iya, kenal iya. gitu kan. Ih, lagu ini enak banget, siapa sih nyanyi? Gue bahkan nggak tahu kalau itu Sheila Majid. Sumpah nggak tahu. Kalau itu Serius sih, nggak Bu? tahu. Itu kan duet dia sama Sheila kan. Iya. Bilang ini siapa sih Nda yang nyanyi? Mukanya dia kayak, lu seriusan banget nih nanya, gue tonjok boleh gak? Kalau ya itu tadi ya, Jadi, bahwa suara lu kan jadi berubah gitu ya. Iya. Nah, yang Itu lo rasain gak sih? gue rasain banget Bu Me, apalagi di album terakhir. Iya. Itu kayak dia ngomong gitu, ih lu udah gak bisa nyanyi, digituin. Kebayang gak sih? Hah, gimana? Karena emang semua itu jadi kayak nyanyi tertata gitu Iya. semuanya Betul, gitu loh. betul, Jadi iya, kayak iya. tertata apa segala macam. Nah, Diksinya jadi jelas banget gitu. Nah, ya mudah-mudahan nanti yang di ketiga ini, gue nggak bilang bakal balik lagi kayak gitu dulu, enggak sih Bu Me. Tapi di konser ketiga ini kan temanya emang legenda. Iya. Jadi emang itu tuh beragam sekali Iya, sih iya, lagu-lagunya. Dan gue memang membawakan lagu orang semua yang gue anggap legenda. Ingat ya, Chandra Satria tanggal 20 September di Suhana Hall. Dia akan konser kali ketiga. Kali ketiga. Kali Kali ketiga. ketiga. Alhamdulillah. Kalau Sita juga nggak bisa loh Sit. Bener Bu. Aku juga kemarin waktu aku rekaman yang original soundtrack buat Panggil Aku Ayah kan tegar bawain lagu Rosa. Konsernya Ocha ya. Ocha. Udah gitu pas masuk studio gitu, aku cobain dulu ya suaranya. Iya pas nyanyi dulu ya cobain. Teh itu kayaknya masih terlalu musikal deh gitu. Oh gitu ya, oke. Serius sih. Iya karena ternyata cara nyanyinya jadi lebih musikal aja Musikal gitu, aja. gitu. Dan akhirnya aku ingat, oh iya suara pop aku adalah suara dengan Rida Sita Dewi waktu itu. Sebentar ya, aku nyanyi dulu berulang-ulang sampai aku nemuin lagi suara itu. Akhirnya aku nemuin, aku cari lagi suaranya. Jadi aku nyanyiin lagu Antara Kita dulu RSD. Antara kita. Oh itu pop, oke. Jadi aku akhirnya mengingat si suara itu, akhirnya nyanyiin lagu. Kayak apa sih bedanya? Tadi Sita ngasih contoh. Kayak apa sih contoh beda yang fundamental nyanyi secara musikal sama nyanyi pop gitu? Mungkin kalau musikal mungkin kayak balonku ada 5 gitu kali. Enggak. Terus? Rupa-rupa warnanya. Enggak ya? Enggak gitu ya? Kita tuh kalau gue tuh pop sama musikal tuh gini loh Bu Me. Kalau pop itu kita nyanyi kan, tapi tetap dengan rasa gitu loh. Tapi kalau jadi nyanyi gitu kan, tapi dengan rasa juga. Iya. Kalau musikal tuh kayak lu di panggung nih, gitu di panggung, tapi lu ngebayangin si ceritanya gitu, ngerti gak sih? Gitu lu lagi ngapain gitu, lu lagi kalau lagi marah tuh emang gitu kan, jadi kayak kayak misalnya. Coba kalian berdua masih ingat nggak berantemnya? Lupa. Lupa. Oh
Tapi satu hal Bu, yang Hmm. fundamental Mm-mm. adalah aku baru menyadari sekarang. Kenapa aku nggak jawab ini dari tadi? Eh, ketika Lu banget sih. Lu telat, banget. aku tuh suka telat. Bedanya menyanyi yang fundamental adalah Mm-mm. ketika musikal tuh itu adalah ketika aku menjadi aktor. Hmm. Ketika Gitu. aku menyanyi pop itu ketika aku menjadi Sita. Sita si penyanyi. Nah, sejujurnya karena belakangan kerjaannya lebih banyak di keaktoran Hmm. dalam bentuk musikal, Hmm. ketika harus menjadi penyanyi lagi, itu tuh buat aku Ada penyesuaian ada lagi. penyesuaian Ya, lagi. ya, ya. Dan ternyata ketika di panggung tuh ketika menyanyi menjadi penyanyi itu tuh ada stage fright-nya dikit gitu loh. Buat aku Nah, tuh kayak sih. aduh gimana ya? Ada gitunya karena Nah, aku menjadi diriku sendiri iya, gitu. iya, iya. Ketika di panggung ketika musikal itu jadi Jadi orang lain seseorang, kan, jadi sesuatu yang persona karakter gitu yang Iya, iya. dimainkan. Hmm. Sehingga tentunya secara nyanyi sih ya tentu harus disesuaikan Iya. gitu. Nah, aku suka lupa tuh Bu, kalau jadi Hmm. penyanyi kayak gimana. Itu sih. Hmm. Saking lamanya udah nggak jadi Tapi penyanyi. lucu juga ya, maksudnya Lucu. kayak album pertama kayak, wah gila lo, ini suaranya muda banget, heas-heas Iya, gitu kan. iya, iya, iya. Sekarang nggak bisa, Chandra nggak bisa nyanyi kayak gitu. Terus terang aja nah. Iya, iya. Maksudnya nggak apa-apa, suaranya sih bagus-bagus aja. Cuman udah kelihatan gitu bahwa lo udah nggak bisa nyanyi pop. Iya. Lo suaranya sudah sangat musikal gitu. Dan nggak apa-apa juga. Cuman berarti ada apa? Ada proses ini kesananya, ya, evolusinya, perubahan. Betul. ada perubahan gitu yang Betul. menurut gue bukan jadi sesuatu yang jelek gitu. Iya, iya. Kalau kita ngomongin musikal lagi nih gitu, Mm-mm. apa sih tantangan terbesar dunia musikal nih saat ini menurut kalian? Kalau aku sih ngerasa secara kreativitas sepertinya kita tidak kehabisan ya Bu. Ada Mm-mm. terus dan Mm-mm. aku pikir aku rasakan juga semua komunitas musikal secara keseluruhan di Indonesia tuh bergerak maju gitu loh kalau menurutku. Mungkin ini hanya salah satu saja ya. Itu aku pernah ngobrol sama Bu Meo waktu itu bahwa sepertinya untuk bisa mengembangkan pasarnya justru gitu loh yang datang nonton gitu. Karena mau sebagus apapun kita menampilkan sesuatu tapi kalau nggak ada yang nonton mah ya udah nggak akan ada yang nonton ya Bu, udah selesai gitu kelar. Jadi emang menurutku gimana caranya si pasar ini jadi berkembang, jadi gemuk gitu, jadi besar juga sehingga mereka tuh nonton musikal tuh jadi kayak gue mesti nonton musikal nih gitu. Iya. Gitu sih, mungkin salah satunya aja ya dari aku itu. Kalau enggak, Mirip-mirip sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kan si musikal ini sama gini Bu Me, gue tuh kayak tiap nonton musikal itu kebanyakan yang nonton itu lagi ya gitu betul. loh. Jadi Komunitasnya sendiri. komunitasnya sendiri. Jadi menurut gue tantangannya adalah gimana caranya si musikal ini diterima orang-orang yang Yang mungkin bukan. di luar lingkungan Itu, biasanya exactly. gitu Iya, yang sama iya, iya. kayak Sita tadi Iya, sih. Iya. Nah cuma kan di situ dari segi beratnya mungkin pasti di promo apa gitu Betul, segala macamnya betul, gitu kan. Itu betul. kan bukan biaya yang sedikit. Iya, Sementara kebudayaan nonton musikal tuh di kita nggak masih ada. belum. Iya, Betul, betul. betul. Iya, Itu ya jadi catatan. Kita harus Iya. melebarkan sayap Melebarkan sayap. supaya iya. yang nonton nggak cuman itu lagi, itu Iya, lagi iya. ya. Sekarang pertanyaannya adalah peran yang paling berat yang pernah kalian harus lewatin. Rajiman sih. Karena Itu tuh kayak gimana ya Bu Mei ya? Lu kan sebenarnya scripted semua Iya, kan itu. iya, Itu satu. Terus gimana caranya dan itu kan juga mainnya nggak sendiri gitu. Itu yang menurut gua kan beresiko dalam artian kalau gue melemparkan sesuatu tapi sesuatu itu nggak dilempar balik ke gue, Iya. itu kayak mati lah gua Iya. gitu kan. Dan itu gue sama sekali awam untuk itu gitu. Jadi proses latihannya sih nggak terlalu lama sih sebenarnya gitu. Hajiman tuh cuma 2 bulan, Dak. Iya, tapi buat gue sendiri kalau di satu musikal tiba-tiba gue kememet dan tiba-tiba gue nangisnya itu berarti buat gue tuh berat banget Bu Me, gitu. Iya. Jadi gimana cara ngembangin Rajiman, gimana cara Terus akhirnya gimana caranya? Memet banyak bantu sih. Jadi memang Oke. suruh ngelepasin, tapi memang semua itu kan skrip lu harus kuat dulu Iya, gitu ya. iya. Lu Lu udah memang tahu harus banget. udah tahu lu apa isi yang Iya. akan lu lempar Iya, gitu. iya. Nanti dari situ baru ini enggak sih ribet banget. Kenapa sih? Kenapa? Permasalahannya pas begitu show Rajiman tuh pertama kali kita kan di GIK. Dia terus melanglang buana, dia kemana-mana ngomongnya, dia lupa
berikutnya apa dia lupa. Terus kayak ada 5 kali 6 kali dia gini, abis ini apa? Aku lagi ngomong apa tadi? Untung memang bentuk pertunjukannya tuh memang keluar masuk gitu ya. lenong, memang Iya, iya, lenong. iya. Jadi Untungnya itu kan ada si Kanjeng Ratu Iya. yang lu nggak bisa keluar dari itu Iya, kan gitu. iya. Cuma dia udah kebablasan kemana, dia lupa untuk balik lagi. Balik-lagi, Apa ya Iya, iya. gua berikutnya. nah, karena si Rajiman itu juga tiba-tiba dia kemasukan Kanjeng Ratu, Iya, itu buat iya. gua beratnya tuh bener-bener bukan berat tuh berat, Berat, Bume. iya. Apalagi waktu di GIK tuh. Kayak iya. Karena itu Aduh, pertama itu kali ya. berat banget Iya, sih iya. buat gue gitu. Iya, Jadi iya, emang ya itu Rajiman sih Rajiman. buat Kalau gue. Sita Dayang Sumbi sih Bu. Dayang Sumbi Sangkuriang itu sih. Kalau menurutku itu paling berat-beratnya. Karena itu tadi banyak sekali barrier yang aku harus hancurkan Ya, gitu betul. dalam diriku gitu. Dari sisi vokal, kemudian dari sisi juga mentalnya, mentalnya juga jadi lead gitu. Ternyata jadi lead itu kan kayak cita-cita gitu ya Bu. Semua Aku orang pengen jadi pengen lead. jadi lead. Padahal jadi lead itu bukan padahal. Ternyata ketika dijalanin jadi lead itu, oh itu tanggung jawab yang berat gitu. ya. Namanya juga lead, dia mimpin gitu Iya, ya. iya, Jadi benar. emang bukan dia nge-lead sebuah cerita gitu. ya. Ceritanya ada di dia. Jadi semua harus juga. Jadi aku belajar banget. Oh, ternyata seberat itu. Ya tentunya sama Sangkuriangnya ya, bukan Iya, berarti iya, aku iya. sendiri gitu. Iya, Sita juga nangis kan. Tadi gua udah cerita. Gue nangis banget. Udah nangis-nangis. Jadi memang kayaknya kalau belum nangis dan belum bilang nggak mau lagi musikal, kayak belum aktor musikal. Untuk kemudian udah bersumpah nggak mau lagi musikal, gitu. Berikutnya diajak, ya mau. Gimana sih? Tiba-tiba udah ngomong gitu kan, gue ngomong lagi musikal. Terus tiba-tiba diem gitu. Ada musikal Ada lagi musikal kan? Ini emang contoh-contoh manusia yang rela diobrak-abrik secara keseniannya Menyenangkan dan gitu gue sebenarnya. selalu mengagumi kalian sebagai seniman Thank sih. you. Terima kasih banget Chandra sama Sita. Oke, ini ada pertanyaan dari narasumber sebelumnya. Gue udah nggak ingat lagi juga narasumber sebelumnya itu siapa. Pertanyaannya, seberapa penting improvisasi dalam sebuah produksi pertunjukan peran? Nah, boleh gantian tuh. Sita mungkin jarang ya improv. Aku jarang. Aku termasuk orang. Tapi kan lo main yang itu, Sit. Yang mana Bu? Yang lo dikasih Oh, skrip itu. skrip, terus lo harus langsung. Oh iya waktu itu Red Rabbit itu ya, Red Rabbit itu nggak salah. Oh itu kan udah bacain aja sih Bu kalau itu. Tapi jadi memang di situ. Jadi itu ininya gimana sih? Lo dapat skrip saat itu juga di panggung. Iya, betul. Terus lo harus langsung berakting dengan skrip yang lo pegang. Jadi lo pegang skrip selama Iya, berakting. jadi seperti dramatic reading gitu loh. Kayak dramatic reading. Yang oke. tantangannya adalah karena naskahnya sudah ada, aku tidak mengetahui ceritanya. Kedua juga ternyata yang harus dikuasai adalah nerve-nya gitu loh. Karena aduh deg-degan banget. Nah jadi itu sebenarnya penguasaan dirinya tuh harus dikuasai betul gitu. Itulah ininya improvisasi ya berarti ya. Nah tapi di situ di sana memang ada improvisasi. Dan kebetulan karena mungkin aku juga pernah jadi penyiar radio. Menolong itu. Menolong, ternyata nggak boleh dead air dong kan kalau lagi ngomong. Jadi yang ngomong apa aja langsung ada taruh cepet banget. Itu ternyata sangat membantu gitu saat itu. Dan juga pernah waktu itu improvisasi bukan hanya kalau aku lupa ya, kalau pemain yang kita sedang lawan main juga lupa, kita juga harus membantu dia untuk balik lagi gitu. Kalau Chandra, wah diimprov dulu selama Rajiman, la ilaha illallah. Nah itu Bu Me, jadi menurut gue sebenarnya menurut gue nih itu kan memang kita harus meminimalisir si improvisasi sebenarnya gitu. Sebenarnya iya, sebetulnya gitu. iya. Kecuali emang di peran-peran yang diperlukan kayak Rajiman, kayak Ambu gitu kan. Sama kayak waktu Ali Topan kan, gue ketemu keluarganya anak Karenina kan. Ya kan? Kami ini orang tua anak-anak. Kelebihan ini gitu kan. Sebenarnya itu bukan lebih ke improvisasi kata-kata tapi lebih kepada improvisasi nahan ketawa dan improvisasi itu kan mungkin kalau menurut gue tapi mungkin beda-beda lah ya kita menyikapinya. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang kayak Sita bilang tadi, tiba-tiba aduh gue meleset nih gitu kan, gue gimana caranya untuk balik lagi gitu kan gitu. Cuma memang untuk si karakternya itu memang
apa namanya, tergantung juga karakter yang lu mainin Betul sekali. gitu. Jadi begitu Rajiman, mungkin gua akan lebih mudah melakukan improvisasi Oke. Karena memang konsepnya karena seperti emang itu. konsepnya Konsepnya seperti seperti itu itu, iya, dibandingkan iya. dengan misalnya gue jadi Jadi ayahnya Ratna gitu. ayahnya Ratna Iya, gitu iya, kan iya. yang memang harus tajam gitu Iya, kan dan iya, Betul, nggak iya, boleh karena ini. kalau berdasarkan pengalaman juga gitu, kalau misalnya improvisasinya tidak dikasih batasan Bu, Heeh. durasi Ya, Durasi bisa bisa kemana-mana. kemana-mana Iya, dan iya. itu bisa mengganggu kemudian secara keseluruhan Nah itu gitu. yang gue takutin pada waktu si mm-mm. Chandra jadi Rajiman. Iya, iya. Pertama kali kita show tuh kan di GIK. Mm-mm. Ya tahu kan GIK kan sangat dekat Kecil. dengan Iya. penonton kan, Iya, iya, jaraknya iya. nggak nyampe semeter udah penonton gitu. Mm. Dia mulailah Nikola Saputra, ini udah gitu ada Eyang Titi almarhum, ada Eyang Titi, gini jangan ke panggung, jangan ke panggung, jangan ke panggung. Itu durasi kita bisa berantakan, Iya, bisa betul, sampai jam betul. 5 sore Benar, itu kalau benar, Eyang benar, terus benar. Eyang terus ke panggung mati gua. Gua tahu lo berdua ini menamakan diri lo geng tua, tapi pengen tahu dong ada nggak sih apa ya idola lo di dunia musikal? Aku sangat mengagumi ini sih Bu. Ada beberapa ya. Yang Heeh. pertama Eyang Titi Puspa sih, Ya. almarhumah. Karena beliau itu konseptor, kemudian juga Ya, kreatornya ya, ya, juga ya. gitu, bermain juga. Iya, Jadi iya, dia the whole the package. whole package Iya. banget. Kemudian juga mungkin salah satunya dia adalah Kak Chandra juga Oh. gitu. Karena aku ngelihat banget ke apa namanya ya, kesungguhan dan totalitasnya ketika bermain gitu ya, bawa bakul kemana-mana Iya, iya, contohnya iya, iya, seperti itu, jadi merasakan hal tersebut dan ketika melakukan tuh aku selalu merasakan bahwa Chandra tuh selalu hadir gitu, hadir aja Nuhun udah wasit. gitu, apa Atur nuhun. sami-sami dan itu terasa sekali. Iya, iya. Kemudian juga aku senang sekali, saya tidak enggak secara keseluruhan ya Bu ya, anak-anak sekarang tuh bagus-bagus sih Bu, mereka tuh kebanyakan bisa acting, nyanyi, dance Iya, gitu. iya, Ini iya, yang iya, kayaknya iya. aku lack banget di dance gitu. Jadi aku sangat mengagumi sekali, aku belajar banget dari mereka. Oh ternyata gini, ternyata gitu dan itu kali ya mungkin. That's nice. Mm-mm. Enggak? Setelah aku pikir-pikir ya, emang Titi Puspa ya, Iya. lengkap banget ya Banget. dari Papiko Iya. apa segala macam dia udah ini ya. Beliau itu adalah orang yang mengerti sekali konsep musikal. Iya dan gue itu kan lumayan beberapa kali kerja sama Eyang Titi. Mm-mm. Dia itu bener-bener pemikirannya tuh bener-bener lurus Iya, banget gitu. iya, iya, iya. Dan bener-bener kayak dari hati. Jadi kangen. Itu bener-bener kadang-kadang kan suka ngomong gini apa namanya, aku itu soalnya berhutang banget sama negara ini. Gitu loh. Tapi ngomong itu bukan ngomong yang dibuat-buat, Buat, itu ngomong yang berdua gitu Bu Mei. Jadi Betul, menurut gue itu betul. bener-bener ngomong dari hatinya dia gitu. Iya, iya, Ya iya. yang Titi Puspa sih. Betul. Jadi Iya, pengabdian juga untuk Iya, negara pengabdiannya kita. luar gitu ya. Sangat biasa. dia nasionalis Betul. banget sih Eyang Titi almarhumah. Di setiap segmen, di setiap angkor itu aku bersedia untuk mendapat satu pertanyaan dari narasumber yang langsung aku jawab. Ada pertanyaan nggak buat gue? Lu kan kalau kalau tiap musikal, Jangan bikin gue nangis ya. enggak. Oke. Kalau tiap musikal itu selalu tidak terlalu peduli dengan siapa yang nonton, ya. Maksudnya dalam artian apakah akan ditonton banyak orang, terus ya udah gue kasih tiket segitu aja karena gue pengen semuanya nonton gitu, sehingga mungkin dari segi industrinya lu tidak terlalu memikirkan, gitu. Itu berkali-kali tuh gue tuh gila ini orangnya gitu gitu. Maksudnya lu nggak terlalu peduli sama itu kenapa? Kenapa? Sebenarnya bukan nggak terlalu peduli sih, Nda. Lebih ke kalau gue bikin musikal itu adalah cara gue untuk mengeluarkan apapun yang ada di dalam hati dan di dalam otak gitu. Kebanyakan di dalam hati. Jadi ditonton syukur enggak ya udah. Buat gue kayak lebih ini ada satu tools yang bisa gue pakai untuk mengeluarkan yang ada di dalam sini supaya lo nggak keberbekan gitu, ngerti nggak? Kayak orang lain mungkin melukis, ada yang nyanyi, ada tapi kan gue kagak bisa nyanyi, kagak bisa ngelukis gitu. Jadi dance boro-boro, acting apalagi gitu. Jadi kayak ya udah deh musikal deh gitu, yang memang pada dasarnya gue senang sekali ngatur orang.
Di musikal tuh kadang-kadang kita bisa ngatur 200 orang loh Sid, Iya, gitu iya, kayak iya, iya, iya. oke, jadi ini kayak lebih ke apa ya kalau mau dibilang bukannya tidak memperhatikan, enggak, gue pengen banget si dunia musikal ini terus berlanjut gitu sebetulnya. Oke. Tapi mungkin masih di tahap dimana kayak orang jualan drugs gitu. Permulaan 1-2 kali lu gue kasih gratis. Tiba-tiba lo hook, nah bayar. Gitu kira-kira. Ini jualan drugnya lu nonton di TV-TV kan maksudnya? Iya. Duh, bercandaan bapak-bapak maaf ya. Pemirsa, maaf ya. Jadi kayak ya itu balik lagi bener-bener kayak nih sekali 2 kali sih gue kasih gratis. Lo hook nggak mungkin nggak dari 1.000 orang yang hook mungkin 3 hook bayar ya berikutnya gitu. Udah nggak beratan untuk bayar gitu enggak. Tapi ya itu memang lebih ke keinginan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam gue dalam bentuk musikal. Karena nggak bisa ngerjain yang lain, nggak bisa nulis, nggak bisa gambar, nggak bisa nyanyi, nggak bisa acting gitu loh enggak. Kalau buat gue sih lebih ke situ sih. Sita pertanyaannya apa? Oke nih, jadi kapan Ibu mau bikin musikal yang untuk buat orang-orang dewasa kayak kita ya? Iya sih, tos. Kapan gue mau bikin Yang leadnya tuh yang tua-tua gitu loh Bu. Kayak film Ibunda dulu gitu Bu Me. Iya. Itu selalu on the back of my mind Iya gitu. kan, iya kan. Kalau ingat ntar kalau gue ceritain di sini ntar Oh, ide jangan, gue jangan. diambil orang. Oh, iya. Tapi pokoknya ada ya, Ada Oke, banget, siap. ada Oke, banget. Secara konsep sudah masalahnya secara konsep udah diambil duluan sama orang, tapi Oke. secara cerita masih ada di gue Oke, gitu. oke. Ntar abis ini kita ngobrol ya di ruang meeting. Karena itu bukan cerita remaja. Kan kalau kita ngomongin sekarang let's say musikal apa gitu ya, cinta-cintaan pasti anak muda Betul, gitu kan. Ini betul. cinta-cintaan tapi orang sudah berumur. Waduh, Nah, itu kira-kira seru gitu. sih, seru sih. Kira-kira gitu. Karena aku ketika kita masuk ke usia yang Iya, sekarang iya. ini ternyata Setengah kan baya. setengah baya, benar setengah baya sih ya. Setengah baya. Iya, setengah baya. Itu ternyata aku menemukan bahwa ternyata persoalan di dekade ini tuh banyak Banyak sekali, banget dan banyak menarik sekali. gitu sebenarnya. Gitu sih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Hmm. Oke, satu pertanyaan dari kalian berdua untuk narasumber aku yang berikutnya. Dalam berproses, Mhm, apa yang tidak disuka mhm. dalam satu produksi musikal? Oke. Canda Satria, Sita Nursanti, Bu Mea, Bu Mea. terima kasih banyak Terima kasih. untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol Amin, lagi amin. dengan Iya, iya. Neta Thank Kade dan siapa lagi sih geng tua? Itu Neta Kade. ada yang mau menuju geng tua juga sih belakangan ya. Siapa? Ya, yang asalnya lebih muda dari kita aja. Sebut, Siapa? sebut. Andre Miranda kan juga udah enggak deh, dia masih Dia masih muda Masih. tuh. Tapi bukan dia juga udah tidak semuda Semudah yang pemain yang lain juga. Iya. Maaf Andre Miranda. Deh, sorry deh. Kau sudah senior deh. Entin salah satunya Oh, kan iya, ya. Entin. Kalau di Gigita Cinta dulu ya geng tua tuh itu. Iya. Chandra, Sita, Entin sama Iya. Neta Juga Kade. ya. Neta Kade, betul. Tika kan nggak masuk Tika. Oh, Tika Alitopan. Ali ya. Topan, Ali iya Topan. iya. Surya. Surya enggak lah. Surya Iya, waktu Surya enggak. Aduh, Ali Topan tuh aku gak pernah lupa sih adegan aku. Makanya itu ceritanya nanti aja ya. Ya, yang itu Ali Topan itu membuat aku diomelin sama Eyang Yang Titis Titis. selama seminggu. Gue ditelepon dari Panigoro itu apa-apaan. Aduh maaf Eyang, maaf. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Thank you, untuk Bu Mea. waktunya. Kita bersenang-senang hari ini. Yeay. Dah. Dadah. Dadah.